gue cuman ngeluarin uang kurang lebih sekitar 30 juta untuk ngebeli rumah itu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di video kali ini, gue bakal gak bahas fisika ya. Jadi di video kali ini gue bakal ngasih tahu ke kalian semua, nge-share pengalaman pribadi gue, yaitu bagaimana caranya gue bisa beli rumah dengan modal DP doang. Oke, mungkin kalian masih penasaran ya dengan gimana sih caranya gue bisa beli rumah cuman modal DP, gimana dengan angsurannya? Oke, simak baik-baik ceritanya. Oke guys, jadi di tahun 2014 di situ posisinya gue masih kuliah ya. Nah, jadi pada saat itu seperti kayak mahasiswa pada umumnya, pasti gue juga punya pemikiran kayak pengen cepet-cepet lulus, kemudian cepet dapat kerja, dan pastinya gue bakalan mikir untuk nabung dan beli rumah. Ya mungkin di sini buat kaum milenial juga sempat berpikiran seperti itu. Nah, jadi di tahun 2014 akhir, alhamdulillah gue udah lulus ya, gue udah lulus kuliah. Dan bersyukurnya gue adalah keesokan harinya itu gue langsung kerja. Di situ gue bekerja sebagai guru ya, guru pengajar bimbel. Nah, di sini lumayan ya, bimbelnya lumayan terkenal. Mungkin kalian juga ada beberapa yang tahu. Nah, jadi singkat cerita, 2 tahun setelah gue bekerja di tahun 2016, di situ gue mulai sempat kepikiran lagi visi gue yaitu adalah ingin membeli rumah. Nah, jadi di situ gue mulai cari-cari nih rumah mana sih yang cocok buat gue nantinya hidup ke depannya. Oke, jadi di situ gue bagi menjadi 2 ya. Ada rumah yang subsidi sama ada rumah yang non subsidi. Nah, kalau misalkan dilihat dari gaji gue, mungkin untuk rumah yang non subsidi itu kayaknya tidak mungkin. Oke, jadi otomatis gue pilih rumah yang subsidi. Terus untuk proses pembeliannya juga sepertinya gue belum sanggup ya untuk membeli secara cash. Jadi di situ gue memutuskan untuk membeli secara kredit. Nah, tapi di sini gue bingung ya, kira-kira gue bakal nyari rumah di daerah mana. Di daerah Jakarta kan itu jarang sekali ya rumah yang subsidi. Nah, jadi di situ gue agak terhenti ya untuk proses pembelian rumahnya. Baru di tahun 2017 awal itu ibu gue langsung nelpon dan ngasih tahu ke gue bahwasannya di daerah di sekitar rumah gue tuh ada ya perumahan yang mana perumahannya itu ada orang gitu maksudnya yang lagi pengen over kredit. Jadi posisinya udah akad dan sudah kredit berlangsung selama 1 tahun, kemudian di over kredit dan orangnya lagi butuh duit. Nah, jadi ketika itu gue tanpa pikir panjang, akhirnya gue ambil rumah itu dengan DP 30 juta dan cicilannya itu adalah 800 ribu ya, 800 ribu kalau nggak salah. Jadi cicilannya itu 800 ribu. Oke, nah kemudian setahun berjalan, yaitu sekitar di akhir tahun 2017, itu menurut gue mungkin cicilan 800 ribu nggak begitu besar ya, karena di situ gue kan kerja dan masih single ya, jadi gue belum berkeluarga gitu, dan gue juga belum punya banyak kebutuhan yang aneh-aneh lah. Nah, jadi di situ menurut gue uang 800 ribu itu cukup-cukup aja. Nah, tapi di situ gue sempat berpikir ya, gimana nanti ke depannya? Gimana kalau misalkan suatu saat nanti gue bertemu dengan seseorang, kemudian gue menikah dan gue punya anak. Kira-kira apakah gue masih sanggup untuk bayar cicilan yang 800 ribu itu? Nah, di situ gue mulai mikir ya, apakah gue harus melakukan suatu hal yang lain, misalkan pindah pekerjaan, sedangkan kan mengajar adalah passion gue sendiri ya, atau misalkan gue melakukan usaha. Nah, di sini gue ambil opsi yang kedua ya, yaitu gue coba untuk berusaha ya, membuka usaha. Nah, usaha yang gue buka pada saat itu yang ada di dalam benak gue, apakah gue pengen buka jualan gas, atau misalkan gue pengen buka jualan minuman, atau misalkan gue pengen jual makanan. Nah, di situ gue diskusi ya dengan orang-orang terdekat gue, dan akhirnya gue memutuskan untuk menjual makanan ya. Nah, jadi di sini gue garis bawahi dulu ya, kenapa di situ gue memutuskan mengambil langkah untuk melakukan usaha. Seperti yang tadi gue jelasin sebelumnya, bahwasannya mungkin saat ini kondisi gue itu fine-fine aja. Jadi mungkin buat kalian semua nih yang masih fresh graduate, lulus, abis itu kerja, dapat gaji misalkan setara dengan UMR, itu merupakan gaji yang cukup besar ya. Nah, di situ juga sama, dan ketika itu juga gue banyak penghasilan sampingan selain dari ngajar. Jadi gue ada privat di sana sini, dan itu
menurut gua oleh karena itu tuh uang 800.000 tuh nggak begitu besar ya. Jadi cukuplah, atau bisa dikatakan gua sangat mampu untuk membayar itu. Nah, tapi yang gue pikirkan adalah jangka panjang ya. Karena di tahun 2017 tengah itu kan ada apa namanya ya, ada jeda bulan puasa. Nah, posisinya kan gue di situ bekerja sebagai freelance. Jadi kalau misalkan gue nggak kerja nggak dibayar. Nah, di situ kerasanya guys. Jadi ketika gue dalam posisi freelance itu dan gue nggak bekerja selama 1 bulan karena bulan puasa, ya, maka di situ gue bener-bener pengeluaran 800.000 untuk bayar cicilan rumah itu terasa lumayan gede banget. Ya karena gue kan nggak ada pemasukan. Jadi otomatis di situ gue mulai berpikir lagi kan, gimana nanti kalau misalkan nikah, gimana kalau misalkan nanti gue punya anak, atau misalkan gimana kalau misalkan kan itu rumah posisinya gue ambil di daerah Serang. Nah nanti ketika gue misalkan menikah itu gue tinggalnya di Jakarta atau misalkan di Depok, berarti kan gue bayarnya double ya. Mungkin kalian juga ada mengalami hal yang sama, misalkan bayar cicilan kontrakan iya, kemudian bayar cicilan rumah juga iya, dan itu berlangsung untuk cicilan rumah gue ya kurang lebih 15-20 tahun. Nah itu bisa kalian bayangkan ya, di situ gue coba ngebayangin betapa beratnya nanti kehidupan gue selanjutnya kalau gue mengalami itu. Nah oleh karena itu gue tarik ke depan, kemudian gue tarik mundur lagi ya dengan keadaan gue yang sekarang, maka apa yang bakal gue harus lakukan? Nah tadi makanya gue langsung memutuskan untuk melakukan usaha ya. Nah mungkin untuk memulai awal usaha itu kan susah ya, tapi alhamdulillah di 2018 awal akhirnya usaha gue yaitu ayam geprek berdiri. Nah sekarang sudah memasuki tahun ke 2022, artinya udah 4 tahun ya. Udah 4 tahun di situ gue berusaha dan alhamdulillah omsetnya mengalami kenaikan. Untuk di tahun-tahun awal mungkin omsetnya sekitar 800.000 satu hari sampai 1 juta ya. Ini untuk omset. Kemudian di tahun berikutnya naik jadi 1 juta sampai 1.500.000. Kemudian di tahun 2021 naik dari 1.500.000 sampai 2 juta, dan sekarang alhamdulillah udah 2 jutaan ya. Dan sekarang gue udah punya cabang kurang lebih sebanyak sampai sekarang ya, sama franchise itu gue ada 5 cabang. Untuk sampai saat ini ya, ketika video ini lagi dibuat, cabang gue alhamdulillah ada 5. Nah jadi uang yang gue dapat dari hasil usaha itu gue peruntukkan untuk ngebayarin cicilannya. Jadi di sini keadaannya adalah cicilan yang tadi itu yang merupakan beban, yang selama ini adalah beban buat gue, itu ternyata udah gue limpahkan ke hasil usaha gue. Dan kalau misalkan kalian pengen tahu hitung-hitungannya, itu dalam waktu 2 tahun gue itu udah bisa ngelunasin rumah gue yang jangka waktunya 15 tahun. Mungkin kalau misalkan kalian pengen tahu gimana cara hitung-hitungannya, yuk ikutin gue bahas di papan tulis. Oke guys, jadi di sini gue bakal ngasih simulasi hitung-hitungannya. Tadi gimana caranya gue bisa beli rumah dengan modal DP doang ya. Nah, melalui usaha ayam geprek. Jadi semoga kalian bisa simak ini dan nanti ke depannya kalian bisa ikutin. Oke. Nah, jadi di simulasi beli rumah KPR modal DP doang, yang pertama adalah kalian yang gue lakukan adalah gue kan pas itu ngebeli rumah dengan mengeluarkan uang, gue anggapnya sebagai DP ya. Itu adalah over credit plus angsuran selama 1 tahun. Jadi uang yang gue keluarkan itu kurang lebih sekitar 30 juta ya. Jadi di situ gue mengeluarkan uang sebesar 30 juta, itu gue anggapannya adalah sebagai DP. Nah cicilan per bulannya itu adalah 800.000 untuk 20 tahun. Karena udah dicicil 1 tahun, maka di sini gue kalinya 19 tahun. Dimana 1 tahun itu kan ada 12 bulan. Jadi gue kali dengan 12 bulan. Nah, jadi kalau misalkan 800.000 dikali dengan 12, kemudian dikali dengan 19, maka angka yang gue dapatkan itu sekitar 182, sekian juta. Di sini gue bakal buletin aja ya. Di sini gue bakal bulatkan, yaitu adalah 185 juta. Ini adalah total hutang gue selama 19 tahun atau 20 tahun. Nah, sekarang gue balik ke ayam geprek. Nah, di tahun 2021, tahun kemarin, omset gue itu perharinya untuk cabang ayam geprek sini sama Sawangan, itu kurang lebih sekitar 2 jutaan. Ya, jadi untuk 2 cabang, gue punya omset sekitar 2 jutaan. Nah, di sini dikali sama 30 hari, maka omset yang gue punya itu adalah
ya, karena kan 1 bulan adalah 30 hari, maka omset yang gue punya adalah 60 juta per bulan. Oke, tapi ini kan namanya omset, jadi belum dikurangi sama gaji karyawan, belum dikurangi sama uang sewa, belum dikurangi dengan bahan-bahan bakunya gitu. Nah, jadi kalau misalkan gua hitung-hitung, maka gua itu punya margin sekitar 20%. Emang di sini posisinya gua pada saat melakukan usaha itu gua nggak mikirin margin terlalu tinggi ya. Awalnya itu yang penting lancar dulu. Nah, jadi makanya gua pakai marginnya 20%. Nah, jadi kalau misalkan angka 20% marginnya ini gua kali sama 60 juta, jadi gini ya, 20% dikali sama 60 juta, maka keuntungan yang gua peroleh per bulannya adalah segini guys, yaitu 12 juta per bulan. Ya, dengan menggunakan yang tadi ya, dengan usaha ayam geprek. Nah, kalau misalkan tadi tujuannya adalah gua pengen ngelunasin rumah ini, sedangkan kan tadi gua punya cicilan kan sebanyak 185 juta selama 19 tahun. Maka di sini gue coba mensimulasikan, kira-kira kalau 12 juta ini gue tabung, itu butuh waktu berapa lama biar sampai rumah ini lunas. Maka perhitungannya adalah si 185 juta, ya, 185 juta tadi, di sini gue bagi dengan 12 juta per bulan. Maka di sini gue dapatkan angka yaitu sekitar 1,15 ya, sekitar 15 sampai 16 bulan ya. Yaitu anggap aja 15 bulan ya, 15 bulan. Jadi di sini posisinya dalam waktu 15 bulan itu gua udah lunas ya rumahnya ya. Nah, di sini 15 bulan itu kurang lebih sekitar 1,5 ya, 1,5 tahun ini malah kelebihan ya, karena kan 1,5 tahun itu kan 18 bulan ya. Nah, jadi kurang lebih 1,5 tahun lah ya. Nah, jadi harapannya adalah ketika gua saving tadi di tahun 2023, kan sekarang 2022 ya. Di tahun 2023 itu gua bisa melunasi rumah KPR gua ya. Nah, jadi uang yang tadi gua simpan di bank itu nanti bakal gua bayarkan per bulannya sekitar 800.000. Jadi di sini gua nggak langsung ngasih lunasin ya. Nanti kan ada penalti segala macam. Dan gue juga nggak langsung buru-buru lunasin karena mungkin bisa jadi uang yang tadi simpanan gua bakal gua jadikan modal lagi. Nah, tapi terlepas dari itu, harapan gue adalah di tahun 2023 rumah gue lunas dan ini dilunasi oleh ayam geprek gue sendiri. Nah, jadi ceritanya gue cuma ngeluarin uang kurang lebih sekitar 30 juta untuk ngebeli rumah itu. Gimana guys? Semoga dengan hitungan-hitungan ini kalian ini ya jelas ya. Gimana caranya tadi gue bisa ngebeli rumah itu cuma modal DP dan dalam waktu kurang lebih dari 2 tahun gue bisa ngelunasin rumah itu. Oke guys, jadi itu untuk simulasinya. Nah guys, gimana tadi ya penjelasan gue tentang gimana caranya gue bisa beli rumah dengan modal DP doang, cicilannya gue limpahkan ke usaha gue ya. Jadi dengan begitu gue tidak usah mikir-mikir lagi, bahkan perhitungan gue 2 tahun ke depan itu gue nggak usah mikir lagi dan gue udah saving uangnya untuk melunasi cicilannya. Oke, jadi buat kalian yang mungkin dapat hikmah atau dapat inspirasi setelah menonton video ini, gue sangat berharap ke kalian untuk langsung action ya, biar kalian yang masih terjebak hutang ya, yang masih terjebak dengan kredit, itu kalian bisa keluar ya dari jebakan itu. Dan biasanya kalau misalkan hutang itu ya, kalau kita emang di posisinya harus berhutang, biasanya kita benar-benar harus gitu ya mengikuti sama jalur untuk membayar hutang tersebut. Sehingga kita lupa untuk mengembangkan diri kita itu yang memiliki potensi yang sangat banyak. Nah, untuk teman-teman ya yang di luar sana yang ingin untuk membuka usaha tapi masih bingung, ya pengen usaha apa, mulainya dari mana? Di sini gue menawarkan kepada kalian yaitu franchise ayam geprek Nusantara. Dan di sini cabang utamanya ada di Depok. Jadi kalau misalkan kalian yang minat, itu kalian bisa franchise di ayam geprek Nusantara dengan modal hanya 6,8 juta. Oke, jadi dengan 6,8 juta itu kalian udah bisa buka usaha sendiri. Nanti biar penjelasan lebih detailnya silahkan komen di bawah biar nanti gue bisa buatin videonya khusus ya untuk franchise ayam geprek Nusantara. Nanti gue jelasin cara keuntungan kalian franchise apa. Kemudian gue juga jelasin kira-kira modalnya gimana, total modalnya gimana, kemudian perhitungan keuangannya gimana ya.
Oke, biar kita nanti sama-sama sukses. Sekian ya video dari gua kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. Jangan lupa ya. Oke, see you next time and stay positive.